Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai pengikut Kristus dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Ya Roh Pencipta, kami mohon selesaikanlah karya yang telah Kumulai dalam diri kami. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang jahat, dan hidupkanlah dalam hati kami penghargaan terhadap segala yang hidup dan kegembiraan atas segala yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 14 sampai ayat 29. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, "Hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kalian mau beribadah kepada siapa. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa-dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata, "Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia tak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua, "Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Ya, kami saksi. Maka sekarang jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu bangsa itu menjawab, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan sabdanya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa itu ialah berkata, "Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala sabda Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal Allahmu." Lalu Yosua melepas bangsa itu pergi, dan masing-masing pulang ke pemilik pusakanya.
Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Refrain. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Refrain. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia sendiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Refrain. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberikan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Refrain. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 13 sampai ayat 15. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangannya di atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dan sejahtera selalu menaungi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sehat dan bahagia selalu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang tua seringkali melakukan hal-hal yang salah terhadap anak-anaknya. Apa yang saya maksud? Seringkali anak-anak tidak dibiasakan untuk datang kepada Tuhan. Contoh paling sederhana, anak-anak tidak dibiasakan ke gereja. Mereka takut anak-anak akan mengganggu ibadah di gereja. Malah kadang-kadang ada gereja atau romo yang kurang suka dengan anak-anak. Mereka tidak suka ada suara anak-anak yang menangis di ibadah. Padahal jika ada bayi usia di bawah 1 tahun, tentunya kan harus ada bersama-sama ibunya. Nah, jika ibunya tidak membawa si bayi, atau jika bayi tersebut harus dibawa keluar ruangan ibadat, misal ke ruang sekolah minggu atau di luar gereja, bagaimana si ibu juga bisa mendengarkan sabda Tuhan dengan baik? Ini kelihatan sebagai hal yang sepele, tetapi sangat berpengaruh kepada perkembangan rohani si anak tersebut. Hal yang sama sebenarnya juga pernah terjadi pada zaman Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Yesus yang sedang mengajar tiba-tiba didatangi oleh orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Mereka minta agar Yesus memberkati dan mendoakan mereka. Tapi apa respon murid-murid? Mereka justru memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil tersebut. Ingat bahwa yang memarahi itu bukan orang lain yang merasa terganggu.
Yang memarahi justru murid-murid. Murid-murid Yesus menganggap bahwa Yesus terlalu tinggi bagi anak-anak kecil. Murid-murid Yesus yang justru memiliki iman yang paling tinggi, justru tidak mengerti kebenaran kesederhanaan, namun penting itu. Yesus sendiri tak pernah melarang anak-anak datang padanya. Saudara-saudariku yang terkasih, justru Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak kecil inilah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus justru mau meletakkan tangannya atas mereka, mendoakan dan memberkati mereka, dan barulah kemudian ia pergi. Mengapa Yesus mau melakukan hal tersebut? Padahal mungkin ia sedang capek atau lelah, karena ia ingin memberi suatu pengajaran kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk pada murid-muridnya, bahwa Tuhan sendiri tidak pernah menghalangi anak-anak, bahkan mungkin bayi sekalipun, untuk datang padanya. Orang dewasa yang tidak mengerti ini justru membuat aturan agar anak-anak harus mau mengerti kemauan mereka. Anak-anak dilarang pergi ke gereja karena romo dan umat ataupun orang tua itu sendiri tidak ingin diganggu oleh tangisan anak-anak mereka. Mereka semua tidak ingin anak-anak mereka nanti menangis dalam ibadat dan mempermalukan mereka. Apakah itu alasan yang tepat? Menurut saya tidak. Bagaimanapun juga anak-anak juga manusia. Mereka juga punya hak dan juga harus diajar untuk datang kepada Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak melarang, mengapa kita yang justru melarang? Kalau Yesus sendiri tidak keberatan, mengapa kita sendiri justru yang keberatan? Mengapa anak-anak yang disuruh mengalah demi orang tua? Padahal seharusnya orang tualah yang harus mengalah demi anak-anak. Mengapa? Anak-anak disuruh memahami perasaan orang tua, padahal seharusnya orang tualah yang harus memahami perasaan anak-anak. Jika di antara kita yang memiliki anak, mari kita biasakan anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Sejak bayi, biasakanlah anak-anak kita untuk berdoa. Minimal pergi, pagi, dan sebelum tidur. Lebih baik lagi jika kita sejak kecil diajarkan untuk berdoa sebelum makan. Atau jika di daerah kita ada siaran radio rohani atau televisi rohani, kita bisa menyetelkannya bagi anak-anak kita. Sehingga dia terbiasa dengan lagu-lagu pujian dan khotbah, renungan-renungan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada membiarkan anak-anak kita menonton acara TV yang tidak baik. Terlebih-lebih lagi, bawalah anak kita ke gereja sejak kecil. Biarkan ia datang kepada Tuhan dengan caranya. Ikutkan anak-anak kita ke dalam ibadat anak sekolah minggu, dan banyak hal lagi yang dapat kita lakukan. Percayalah bahwa ketika anak-anak sejak kecil sudah diajarkan untuk datang pada Yesus, masa depannya jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengenal Yesus sejak kecil. Tetap semangat, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.